Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Pagi di rumah Alia selalu dimulai dengan tenang. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar ruang makan, memantul di meja kayu yang selalu ia bersihkan sendiri setiap hari. Aroma kopi hangat memenuhi udara, bercampur dengan wangi roti panggang yang baru keluar dari pemanggang. Adrian duduk di kursi seberangnya, mengenakan kemeja kerja yang rapi. Seperti biasa, ia terlihat sempurna, tenang, ramah, dan penuh perhatian. "Terima kasih sarapannya," katanya sambil tersenyum. Alia hanya membalas dengan senyum tipis. Selama 7 tahun pernikahan, kehidupan mereka selalu terlihat seperti ini. Stabil, nyaman. Bahkan orang-orang sering berkata mereka pasangan yang serasi. Adrian bekerja di perusahaan konsultan, sementara Alia menjalankan usaha kecil dari rumah yang cukup sukses. Mereka jarang bertengkar, jarang berbeda pendapat. Jika ada masalah, Adrian selalu pandai menenangkan keadaan. Itulah yang membuat Alia selalu percaya pada suaminya. Setidaknya, sampai beberapa bulan terakhir, beberapa hal kecil mulai terasa aneh. Adrian lebih sering pulang larut. Kadang ia terlihat sibuk membalas pesan di ponselnya, lalu langsung menguncinya ketika Alia mendekat. Namun Alia tidak pernah berpikir buruk. Ia selalu percaya suaminya. Apalagi Adrian juga sangat dekat dengan keluarganya, terutama dengan Rina. Rina adalah kakak Alia yang lebih tua 3 tahun. Sejak kecil mereka memang dekat, meskipun sifat mereka sangat berbeda. Rina selalu ambisius dan percaya diri, sementara Alia lebih tenang dan sederhana. Sejak Alia menikah, Rina sering datang berkunjung ke rumah mereka. Kadang untuk makan malam, kadang hanya sekadar mengobrol. Adrian selalu menyambutnya dengan ramah. Mereka sering bercanda di ruang tamu, membahas pekerjaan, film, atau cerita lama tentang masa kecil Alia. Bagi Alia, itu semua terlihat normal. Ia bahkan senang melihat suaminya akrab dengan kakaknya sendiri. Malam itu, suasana rumah terasa sangat sunyi. Adrian sudah tidur lebih dulu di kamar. Ia terlihat kelelahan setelah pulang kerja. Alia masih berada di ruang keluarga, menyelesaikan beberapa catatan pesanan dari laptopnya. Setelah selesai, ia berjalan menuju kamar. Saat masuk, ia melihat ponsel Adrian tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar ponsel itu menyala sebentar, menampilkan notifikasi pesan masuk. Alia tidak berniat membuka ponsel suaminya. Ia bukan tipe orang yang suka memeriksa barang pribadi orang lain. Namun pesan itu muncul jelas di layar. Satu kalimat singkat. "Aku kangen kamu. Besok kita ketemu lagi ya." Alia berhenti melangkah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Awalnya ia mencoba mengabaikannya. Bisa saja itu pesan dari teman kerja. Tidak ada yang aneh. Namun sesuatu dalam dirinya membuat tangannya bergerak mendekat. Ia mengambil ponsel itu perlahan. Layar masih menampilkan nama pengirim pesan. Dan saat Alia membaca nama itu, dunia seakan berhenti berputar. Rina. Tangannya langsung terasa dingin. Alia berdiri diam beberapa detik, mencoba menenangkan napasnya. Ia berharap ini hanya salah paham. Mungkin pesan itu hanya candaan. Namun rasa gelisah yang muncul membuatnya membuka layar ponsel Adrian. Ponsel itu tidak terkunci. Begitu aplikasi pesan terbuka,
Alia langsung melihat percakapan panjang antara Adrian dan Rina. Bukan sekadar obrolan biasa. Kalimat-kalimat yang muncul di layar membuat dada Alia terasa sesak. Mereka saling memanggil dengan kata-kata sayang. Mereka membicarakan pertemuan rahasia. Bahkan ada foto-foto yang jelas menunjukkan kedekatan yang tidak seharusnya. Alia membaca semuanya dengan tangan gemetar. Percakapan itu tidak dimulai kemarin. Tidak juga minggu lalu. Pesan paling lama yang ia lihat berasal dari hampir 1 tahun yang lalu. Artinya hubungan ini sudah berlangsung lama. Sangat lama. Napas Alia terasa berat. Namun ia tetap membaca sampai ke pesan terakhir. Dan disitulah ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sebuah percakapan yang membuat tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam jurang. "Aku capek sembunyi-sembunyi seperti ini," tulis Rina. "Sabar sedikit lagi," jawab Adrian. "Sampai kapan?" Beberapa detik kemudian Adrian membalas, "Kalau Alia sudah tidak ada, semuanya akan lebih mudah." Alia menatap layar ponsel itu tanpa berkedip. Tangannya terasa kaku. Pesan berikutnya datang dari Rina. "Kamu yakin?" "Iya," jawab Adrian. "Aku ingin kita hidup bersama tanpa harus pura-pura lagi." Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus dada Alia. Ia menutup layar ponsel perlahan. Ruangan kamar terasa sangat sunyi. Adrian masih tertidur di tempat tidur. Napasnya teratur seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Wajahnya terlihat damai. Seolah ia adalah suami yang paling setia di dunia. Alia menatapnya lama. Dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan berubah. Ia merasa marah. Sangat marah. Namun anehnya, kemarahan itu tidak meledak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan keras. Justru yang muncul adalah ketenangan yang dingin. Alia meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula. Lalu ia berbaring di sisi tempat tidurnya, membelakangi Adrian. Matanya terbuka menatap kegelapan kamar. Pikirannya dipenuhi berbagai kenangan. Tentang hari pernikahan mereka. Tentang semua janji yang pernah Adrian ucapkan. Tentang kepercayaan yang selama ini ia berikan tanpa ragu. Dan tentang Rina, kakaknya sendiri. Orang yang seharusnya melindunginya. Sekarang justru menjadi orang yang paling melukainya. Alia menutup matanya perlahan. Air mata memang mengalir. Tetapi hanya sebentar. Setelah itu, yang tersisa hanyalah keheningan. Beberapa menit kemudian, napasnya mulai kembali stabil. Pikirannya menjadi jernih. Ia menyadari satu hal penting. Jika ia langsung marah, semuanya hanya akan berakhir dengan pertengkaran. Adrian mungkin akan berbohong. Rina mungkin akan berpura-pura menyesal. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar berubah. Tidak. Alia tidak ingin akhir yang seperti itu. Ia membuka matanya kembali. Dalam kegelapan kamar, sebuah keputusan perlahan terbentuk di pikirannya. Ia akan diam. Ia akan berpura-pura tidak tahu apapun. Ia akan tetap menjadi istri yang sama seperti sebelumnya. Namun di balik semua itu, ia akan mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertengkaran. Sesuatu yang tidak akan pernah Adrian dan Rina bayangkan. Alia menoleh sedikit ke arah suaminya yang masih tertidur. Tatapannya dingin, tetapi tenang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, sebuah rencana mulai terbentuk di dalam pikirannya. Sebuah rencana yang hanya memiliki satu tujuan: balas dendam. Dan ketika saatnya tiba nanti, Adrian dan Rina akan menyadari satu hal yang terlambat mereka pahami. Bahwa orang yang mereka hianati selama ini, bukanlah orang yang mudah dihancurkan. Beberapa hari setelah malam ketika Alia menemukan pesan-pesan itu, hidupnya terlihat berjalan seperti biasa. Ia masih menyiapkan sarapan setiap pagi.
Ia masih tersenyum ketika Adrian pulang kerja. Ia bahkan masih menyambut Rina dengan ramah ketika kakaknya datang berkunjung. Tidak ada satupun yang berubah di luar. Namun di dalam dirinya, Alia sudah menjadi orang yang berbeda. Setiap kata yang keluar dari Adrian kini terdengar seperti kebohongan. Setiap tawa Rina terasa seperti ejekan yang halus. Alia tidak menunjukkan apapun. Ia tetap tenang, seperti seseorang yang tidak mengetahui rahasia apapun. Namun diam-diam, ia mulai menyusun langkah pertama. Suatu sore, setelah memastikan Adrian masih di kantor, Alia duduk di ruang kerja kecil di rumahnya. Ia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya mengetik sebuah nama. Damar adalah teman lama Alia sejak masa kuliah. Mereka tidak terlalu sering berhubungan setelah masing-masing sibuk dengan kehidupan mereka. Namun Alia tahu satu hal, Damar adalah orang yang bisa ia percaya. Sekarang, Damar bekerja di sebuah rumah sakit swasta sebagai staf administrasi medis. Alia menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, suara pria itu terdengar dari ujung telepon. "Alia? Sudah lama sekali." Alia menarik napas pelan. "Aku perlu bertemu denganmu." Nada suaranya cukup serius, hingga membuat Damar langsung setuju. Mereka bertemu malam itu di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai. Damar datang lebih dulu dan terlihat bingung ketika melihat wajah Alia yang tampak tenang tetapi menyimpan sesuatu yang berat. "Ada apa sebenarnya?" tanyanya setelah mereka duduk. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Suamiku berselingkuh." Damar terdiam. "Dengan kakakku sendiri," lanjut Alia. Kali ini ekspresi Damar benar-benar berubah. "Alia, kamu serius?" Alia mengangguk. Ia kemudian menceritakan semuanya dengan perlahan. Tentang pesan yang ia temukan. Tentang percakapan Adrian dan Rina. Tentang rencana mereka untuk hidup bersama setelah ia tidak ada. Damar mendengarkan tanpa memotong. Ketika cerita itu selesai, suasana di antara mereka menjadi sunyi. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Damar akhirnya. Alia mengangkat pandangannya. "Aku ingin mati." Kalimat itu membuat Damar langsung menegakkan tubuhnya. "Alia, jangan bicara seperti itu." "Aku tidak benar-benar ingin mati," kata Alia tenang. "Aku hanya ingin mereka percaya bahwa aku sudah mati." Damar mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Alia bersandar di kursinya. Suaranya tetap tenang, tetapi ada ketegasan yang tidak pernah Damar dengar sebelumnya. "Aku ingin memalsukan kematianku." Damar menatapnya seolah tidak percaya. "Itu gila." "Mungkin," jawab Alia singkat. "Alia, ini bukan film. Kamu tidak bisa begitu saja menghilang dan membuat semua orang percaya kamu mati." Alia tidak tersinggung dengan reaksi itu. Ia sudah menduganya. "Kalau aku tetap hidup seperti sekarang, mereka akan mendapatkan semuanya," katanya pelan. "Rumahku. Hidupku. Dan mereka akan hidup bahagia seolah tidak pernah melakukan apapun." Damar menghela napas panjang. "Alia, aku tidak akan menghancurkan mereka dengan kemarahan," lanjut Alia. "Aku ingin mereka menghancurkan diri mereka sendiri." Damar terdiam cukup lama. Ia menatap wajah Alia, mencoba melihat apakah wanita itu hanya berbicara karena emosi sesaat. Namun yang ia lihat justru ketenangan yang sangat dingin. Alia sudah memikirkan ini dengan matang. Akhirnya Damar bertanya, "Apa yang kamu butuhkan dariku?" Alia menjawab tanpa ragu, "Dokumen medis." Percakapan mereka malam itu berlangsung lama. Awalnya Damar tetap menolak. Ia tahu rencana ini berbahaya dan rumit. Namun semakin lama ia mendengar Alia menjelaskan rencananya, semakin ia menyadari bahwa wanita itu tidak akan mundur. Akhirnya, dengan berat hati, Damar setuju membantu. Beberapa minggu berikutnya dihabiskan Alia untuk mempersiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia memastikan tidak ada celah dalam rencananya.
Damar membantu menyiapkan laporan medis yang bisa menjelaskan kematian akibat kecelakaan parah. Mereka juga menyiapkan dokumen identitas baru yang akan digunakan Alia setelah semuanya selesai. Sementara itu, di rumah, Alia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Adrian tidak pernah curiga. Rina pun tetap datang berkunjung seperti biasanya. Tidak ada yang tahu bahwa waktu mereka bersama Alia sebenarnya semakin sedikit. Malam yang direncanakan akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bulan ketika Alia mengendarai mobilnya keluar kota. Jalan yang ia pilih sengaja sepi, jauh dari keramaian. Jantungnya berdetak keras, tetapi pikirannya tetap tenang. Di titik yang sudah mereka tentukan sebelumnya, mobil Alia akan ditemukan dalam kondisi rusak berat. Api kecil yang disiapkan akan membuat kendaraan itu terlihat hangus. Bagi siapapun yang melihatnya nanti, kecelakaan itu akan terlihat nyata. Beberapa jam setelah semuanya selesai, berita tentang kecelakaan itu mulai menyebar. Alia dinyatakan meninggal dunia. Kabar itu sampai ke keluarga dengan cepat. Ibunya menangis histeris ketika mendengar berita tersebut. Kerabat-kerabat mereka datang untuk memberikan dukungan. Adrian juga datang ke rumah sakit malam itu. Ia terlihat sangat terpukul. Begitu pula Rina. Beberapa hari kemudian, pemakaman Alia diadakan. Langit mendung seolah ikut berduka. Peti mati berwarna coklat tua diletakkan di tengah ruangan. Banyak orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Tangisan terdengar di berbagai sudut. Adrian berdiri di dekat peti mati dengan wajah pucat. Ia terlihat seperti suami yang kehilangan segalanya. Rina berdiri tidak jauh darinya. Matanya juga merah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa seseorang sedang mengamati semua itu. Dari kejauhan, di balik kacamata hitam dan pakaian sederhana, Alia berdiri di antara kerumunan kecil di luar area pemakaman. Tidak ada yang mengenalinya. Sekarang ia memiliki identitas baru. Ia melihat semuanya dengan tenang. Ia melihat bagaimana orang-orang menangisi dirinya. Ia melihat bagaimana Adrian menundukkan kepala di depan peti mati. Ia juga melihat Rina berpura-pura menghapus air mata. Ketika prosesi pemakaman dimulai, peti mati itu perlahan dibawa menuju liang kubur. Semua orang berdiri mengelilinginya. Doa-doa dibacakan. Tanah mulai dijatuhkan ke atas peti. Suara tanah yang jatuh terdengar pelan namun berat. Alia menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Di hadapannya, dunia sedang menguburkan seseorang yang sebenarnya masih hidup. Saat peti mati itu akhirnya tertutup sepenuhnya oleh tanah, Alia menarik napas panjang. Tidak ada air mata di wajahnya. Hanya ketenangan yang dingin. Dalam hatinya, ia mengucapkan satu janji. Bukan kepada orang-orang yang hadir di pemakaman itu, melainkan kepada dua orang yang berdiri di dekat liang kubur tersebut, Adrian dan Rina. Hari ini mereka percaya bahwa Alia sudah pergi. Namun suatu hari nanti, mereka akan menyadari satu hal, bahwa bersamaan dengan pemakaman ini, kehidupan mereka juga mulai dikubur perlahan. Dan Alia akan memastikan, mereka merasakan setiap detiknya. Waktu berjalan beberapa bulan sejak pemakaman Alia. Pada awalnya, suasana masih dipenuhi duka. Adrian sering terlihat murung ketika bertemu orang-orang. Ia berbicara dengan nada pelan, seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Banyak orang bersimpati kepadanya. Mereka memuji ketabahan Adrian yang tetap berusaha menjalani hidup meskipun kehilangan istrinya. Namun masa berkabung tidak berlangsung selamanya. Sedikit demi sedikit, kehidupan mulai kembali berjalan seperti biasa. Dan seperti yang sudah Alia duga sejak awal, perubahan itu datang lebih cepat dari yang seharusnya. Pada suatu sore yang tenang, seorang tetangga melihat mobil Rina terparkir di halaman rumah Adrian. Itu bukan hal aneh pada awalnya. Rina memang sering datang ke rumah itu bahkan sebelum Alia meninggal. Namun kali ini berbeda. Rina tidak pulang malam itu. Keesokan harinya pun mobilnya masih ada di sana. Dalam beberapa minggu berikutnya, Rina mulai terlihat tinggal di rumah tersebut secara permanen.
Orang-orang mulai berbisik. Awalnya hanya desas-desus kecil di antara tetangga, lalu perlahan menyebar ke lingkungan keluarga. Adrian dan Rina akhirnya tidak lagi berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Bagi dunia luar, mereka seolah menemukan kenyamanan satu sama lain setelah kehilangan Alia. Namun bagi seseorang yang mengamati dari kejauhan, pemandangan itu hanya terlihat seperti kebohongan yang perlahan terbuka. Di sebuah apartemen kecil di kota yang berbeda, Alia duduk di depan laptopnya. Rambutnya kini lebih pendek. Ia mengenakan kacamata tipis yang membuat penampilannya terlihat berbeda. Identitas barunya membuat hampir tidak ada orang yang mengenalinya. Dari layar laptop itu, Alia bisa melihat hampir semua hal yang terjadi dalam kehidupan Adrian. Ia sudah menghabiskan waktu berminggu-minggu mempelajari setiap detail. Adrian kini menguasai semua aset yang dulu dimiliki Alia. Rumah, rekening bersama, bahkan sebagian investasi yang sebelumnya dikelola Alia. Ia terlihat sangat percaya diri dengan kehidupannya yang baru. Namun Adrian tidak menyadari satu hal penting, bahwa semua yang ia miliki sekarang masih terhubung dengan jejak yang pernah ditinggalkan Alia. Dan jejak itu bisa menjadi senjata. Suatu malam, Alia membuka sebuah folder di laptopnya. Di dalamnya ada banyak dokumen, laporan keuangan, email lama, beberapa kontrak kerja. Semua itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit sejak sebelum kematiannya. Dari dokumen-dokumen itu, Alia mengetahui sesuatu yang menarik. Bisnis Adrian di kantornya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa transaksi yang dimanipulasi. Ada laporan yang diubah untuk menutupi keuntungan pribadi. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat kecil jika berdiri sendiri. Namun jika semua bukti itu dikumpulkan dan dikirim ke orang yang tepat, hasilnya bisa sangat berbeda. Alia mengetik sebuah email tanpa nama. Ia melampirkan beberapa dokumen penting. Alamat penerimanya adalah bagian audit internal di perusahaan Adrian. Setelah membaca ulang isi email itu dengan tenang, Alia menekan tombol kirim. Ia tidak tersenyum. Wajahnya tetap datar. Baginya, ini baru langkah pertama. Beberapa minggu kemudian, dampaknya mulai terlihat. Di kantor, Adrian mulai dipanggil beberapa kali oleh pihak manajemen. Awalnya hanya untuk klarifikasi. Namun pemeriksaan itu semakin lama semakin serius. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan sikap manajemen terhadapnya. Beberapa proyek yang biasanya dipercayakan kepada Adrian mulai diberikan kepada orang lain. Nama Adrian yang dulu dihormati mulai dibicarakan dengan nada yang berbeda. Sementara itu, di rumah yang dulu dibangun Alia, kehidupan Adrian dan Rina juga mulai berubah. Awalnya mereka terlihat sangat bahagia. Mereka sering pergi makan malam bersama, menghabiskan waktu seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Rina menerima sebuah amplop tanpa pengirim di rumah. Ia membuka amplop itu tanpa curiga. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas, foto-foto, dan salinan percakapan lama antara dirinya dan Adrian. Semua bukti perselingkuhan mereka. Wajah Rina langsung pucat. Ia membaca sebuah catatan pendek yang menyertai dokumen itu. Tidak ada tanda tangan. Hanya satu kalimat. Kebenaran selalu menemukan jalannya pulang. Beberapa hari kemudian, salinan yang sama mulai sampai ke beberapa anggota keluarga mereka. Orang tua mereka. Beberapa paman dan bibi. Telepon mulai berdatangan. Suasana keluarga berubah menjadi tegang. Rina yang sebelumnya selalu percaya diri kini menjadi sasaran pertanyaan dan kemarahan. Ia mencoba menjelaskan bahwa semuanya terjadi setelah Alia meninggal. Namun bukti yang ada menunjukkan bahwa hubungan itu sudah dimulai jauh sebelumnya. Kepercayaan keluarga terhadapnya runtuh. Sementara itu, tekanan terhadap Adrian di tempat kerja semakin besar. Audit internal menemukan lebih banyak kejanggalan dalam laporan-laporannya. Beberapa proyek yang ia tangani kini sedang diselidiki. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak. Di rumah,
Suasana juga tidak lagi hangat. Suatu malam, suara pertengkaran terdengar dari ruang tamu. "Ini semua gara-gara kamu," kata Rina dengan suara tinggi. "Apa maksudmu?" balas Adrian kesal. "Sejak aku tinggal di sini, hidupku malah berantakan." Adrian menghela napas keras. "Jangan salahkan aku. Kamu juga terlibat dalam semua ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan keluargaku." Pertengkaran itu berlangsung lama. Kata-kata yang dulu penuh rayuan kini berubah menjadi tuduhan. Cinta yang dulu terasa kuat mulai retak oleh tekanan yang datang dari segala arah. Sementara itu, ratusan kilometer dari rumah tersebut, Alia duduk di balkon apartemennya. Angin malam berhembus pelan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang hampir tidak ia sentuh. Laptopnya masih terbuka di meja kecil di depannya. Di layar itu terlihat beberapa berita kecil tentang penyelidikan di perusahaan tempat Adrian bekerja. Alia menatap layar itu tanpa emosi. Tidak ada kegembiraan yang berlebihan. Tidak juga penyesalan. Ia hanya memperhatikan semuanya dengan ketenangan yang sama seperti ketika ia menyusun rencana ini. Bagi Alia, kehancuran Adrian dan Rina bukanlah sesuatu yang harus terjadi sekaligus. Justru sebaliknya. Ia ingin semuanya terjadi perlahan. Sedikit demi sedikit. Seperti retakan kecil pada kaca yang akhirnya membuat seluruh permukaan hancur. Dari kejauhan, Alia mengamati hidup mereka yang mulai runtuh. Dan ia memastikan satu hal, bahwa setiap langkah yang mereka ambil menuju kehancuran adalah langkah yang tidak bisa mereka hentikan lagi. Beberapa bulan setelah semuanya mulai runtuh, kehidupan Adrian dan Rina sudah jauh dari apa yang dulu mereka bayangkan. Rumah yang dulu terasa luas dan nyaman kini dipenuhi suasana tegang. Tirai jarang dibuka, lampu sering dibiarkan redup, dan udara di dalam rumah terasa berat. Adrian duduk sendirian di ruang tamu malam itu. Di tangannya ada segelas minuman yang hampir habis. Ia menatap kosong ke arah meja tanpa benar-benar melihat apapun. Beberapa minggu sebelumnya, perusahaan tempatnya bekerja akhirnya mengambil keputusan tegas. Setelah audit panjang dan penyelidikan internal, Adrian diberhentikan dari jabatannya. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan hari. Beberapa rekan kerja yang dulu menghormatinya kini menghindarinya. Namanya mulai dikenal dengan cerita-cerita yang tidak menyenangkan. Di sisi lain, Rina juga tidak menjalani hidup yang lebih baik. Keluarga mereka kini menjaga jarak darinya. Telepon dari orang tua mereka semakin jarang. Beberapa kerabat bahkan berhenti berbicara dengannya sama sekali setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Di dalam rumah itu, Adrian dan Rina tidak lagi terlihat seperti pasangan yang dulu begitu yakin akan masa depan mereka. Mereka lebih sering diam. Jika berbicara pun, biasanya hanya berakhir dengan pertengkaran. Malam itu, Rina keluar dari kamar dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada datar. Adrian tidak menjawab. Ia hanya meneguk sisa minumannya. Rina menghela napas kesal. "Kamu tahu, semua ini tidak akan terjadi kalau kamu tidak ceroboh di kantor." Adrian langsung menoleh. "Kamu masih menyalahkanku." "Lalu siapa lagi?" balas Rina. "Sejak aku tinggal di sini, hidupku hanya berisi masalah." Adrian berdiri dari kursinya. "Kamu pikir aku senang dengan semua ini? Setidaknya kamu tidak kehilangan keluargamu," kata Rina dengan suara lebih tinggi. "Jangan pura-pura jadi korban," balas Adrian tajam. "Kamu tahu persis apa yang kita lakukan." Pertengkaran itu semakin panas. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka tidak lagi memiliki sisa kehangatan sedikit pun. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka pelan. Keduanya langsung berhenti berbicara. Adrian mengerutkan kening. "Apa kamu mengunci pintu tadi?" tanyanya. Rina menggeleng. Langkah kaki pelan terdengar dari arah lorong menuju ruang tamu. Adrian dan Rina menoleh bersamaan. Seseorang berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan mantel gelap.
Rambutnya lebih pendek dari yang mereka ingat. Namun wajah itu, tidak mungkin mereka salah mengenalinya. Waktu seolah berhenti. Rina mundur satu langkah. Wajahnya langsung pucat. "Ah, Alia?" Suaranya hampir tidak terdengar. Adrian membeku di tempatnya. Ia menatap wanita itu dengan mata lebar, seolah sedang melihat sesuatu yang mustahil. "Alia?" bisiknya. Wanita itu melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak juga senyum. Hanya ketenangan yang dingin. "Sudah lama," kata Alia pelan. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya menjadi tidak teratur. Kamu kan, sudah mati." Alia menyelesaikan kalimat itu. Ruangan menjadi sunyi. Adrian akhirnya menemukan suaranya. "Ini tidak mungkin," katanya pelan. Kami melihat pemakamanmu." Alia menatap mereka berdua bergantian. "Tentu saja kalian melihatnya," katanya tenang. Adrian melangkah maju beberapa langkah. "Jadi, semua itu rencana?" jawab Alia singkat. Kata itu terasa seperti batu yang jatuh di tengah ruangan. Rina mulai gemetar. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya dengan suara pecah. Alia memandang kakaknya cukup lama sebelum menjawab. "Karena kalian melakukannya lebih dulu." Tidak ada kemarahan dalam nada suaranya. Justru ketenangan itu terasa jauh lebih menakutkan. Adrian menggeleng pelan. "Jadi semua yang terjadi, pekerjaan, keluarga, semua itu." Alia mengangguk sedikit. "Aku hanya membantu kebenaran muncul ke permukaan." Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan. Langkahnya tenang, seolah rumah itu masih miliknya. "Dokumen di kantormu," kata Alia kepada Adrian. "Aku yang mengirimkannya." Adrian menatapnya dengan wajah tidak percaya. "Dan foto-foto yang sampai ke keluarga kita," lanjut Alia sambil menoleh ke arah Rina. "Itu juga dariku." Rina langsung menangis. "Kami tidak bermaksud." Alia mengangkat tangan pelan, menghentikan kalimat itu. "Jangan," katanya. Suasana kembali sunyi. Alia memandang rumah itu sejenak. Dinding, meja, dan ruangan yang dulu ia bangun bersama Adrian. "Ketika aku melihat pesan-pesan kalian malam itu," katanya pelan, "aku menyadari satu hal." Ia kembali menatap mereka berdua. "Jika aku hanya pergi atau marah, kalian tetap akan hidup bahagia." Adrian membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Aku tidak ingin menghancurkan kalian dengan amarah," lanjut Alia. "Aku ingin kalian melihat sendiri akibat dari apa yang kalian lakukan." Air mata Rina terus mengalir. "Alia, aku..." Namun Alia tidak terlihat tertarik mendengar permintaan maaf. Ia berdiri dengan tenang, seolah semua yang ingin ia katakan sudah selesai. "Aku tidak datang ke sini untuk meminta penjelasan," katanya. "Lalu untuk apa?" tanya Adrian pelan. Alia menatap mereka untuk terakhir kalinya. "Hanya untuk memastikan kalian tahu." Ia mengambil napas pelan. Bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Beberapa detik kemudian, Alia berbalik menuju pintu. "Alia," panggil Adrian. Namun wanita itu tidak berhenti. Ia membuka pintu rumah itu, rumah yang dulu pernah menjadi tempat hidupnya. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Kalian sudah mendapatkan hidup yang kalian pilih." Setelah itu ia melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Malam terasa tenang di luar. Alia berjalan menuju mobil yang menunggunya di pinggir jalan. Tidak ada rasa berat di langkahnya. Ia tidak membawa kemarahan. Ia juga tidak membawa dendam lagi. Segala sesuatu yang perlu ia lakukan sudah selesai. Di belakangnya, di dalam rumah itu, Adrian dan Rina tetap berdiri dalam keheningan yang panjang. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai,
Mereka benar-benar menyadari kenyataan yang tidak bisa mereka ubah. Sementara itu, Alia masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Jalan di depannya terbentang panjang, menuju kehidupan yang sama sekali baru. Dan kali ini, hidup itu sepenuhnya miliknya sendiri. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.